Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ini ya, Sobat MIF semuanya, sahabat MIF semuanya. Ini kira-kira jam 11 siang sedulur ya. Tadi saya melakukan penanaman singkong Papua ya di Bang Pakan 2 sedulur. Jadi di video kita yang sebelum-sebelumnya kita kan sudah membahas tentang singkong Papua ya. Beberapa video sudah kita bahas tentang singkong Papua. Dan di video sebelumnya saya juga sudah membuat proses penanaman singkong Papua di Bang Pakan 1 ya. Dan ini saya di Bang Pakan 2 juga melakukan penanaman singkong Papua ya sedulur semuanya. Oke sedulur, jadi di video kali ini saya akan membahas progres penanaman singkong Papua dan ya ini progres pembukaan Bang Pakan 2 sedulur. Oke sedulur semuanya, simak terus videonya. Nah sedulur semuanya, di sini ya kita di Bang Pakan 2 kita sudah melakukan penanaman singkong Papua. Tadi saya juga membuang tunggak atau membuang akar dari pohon salak ya. Jadi ini salah satu pekerjaan yang sangat melelahkan sedulur. Ya saya tadi membuang pohon salak itu ya dari akar-akarnya. Itu benar-benar rekasa sedulur ya, rekoso. Karena pohon salak ini kan banyak duri ya. Kalau kita pegang juga nggak mungkin sedulur. Jadi kita harus gali ke dalam, kita temukan akarnya, kita potong akarnya sedulur ya, menggunakan arit atau menggunakan gobet. Atau menggunakan arit lah ya, gampangannya arit. Ya ini sedulur penampakannya ya sangat susah. Tadi ada 5 pohon salak itu yang besar-besar sedulur, dan kita ganti menggunakan singkong Papua ini sedulur ya. Di sini ada 2 sedulur. Sebenarnya kalau misalkan ada waktu lagi ini juga kita akan buang ini ya pohon-pohon salak ini, karena kalau tidak dibuang ini nanti akan tumbuh lagi sedulur. Karena ini musim hujan, ini sudah dipangkas daunnya. Tapi ya seperti itu, kalau tidak dibuang dari akarnya nanti tumbuh lagi lur ya, malah repot nanti kalau tumbuh lagi. Karena buang pohon salak ini memang pekerjaan yang sangat susah menurut saya ini ya. Atau sedulur semuanya ada yang tahu cara untuk membuang pohon salak ini gimana lur ya? Mungkin ada obat atau ada cara yang lain ya, silahkan sharing sedulur. Karena ini memang banyak sekali pohon salak sedulur. Ini di bawah-bawah sini juga sampai ditumbuhi pohon salak ini ya. Padahal ini sudah bukan lahan kita, tapi ini pohon salaknya kira-kira punya kita juga ini ya, tumbuhnya di bawah sana. Kan mengganggu ya lur, seperti ini. Jadi seperti ini ya sedulur semuanya untuk progres penanaman singkong Papua. Kira-kira tadi saya menanam 6 bibit ya di sini. Niatnya ini sedulur ya, kita sudah ada planning di Bang Pakan 2 bahwa nanti ya ini masih planning ya. Misal ya suatu saat nanti ini pohon bambunya ditebang semua, nanti ini akan kita tanami full dengan rumput odot dicampur dengan rumput gamal atau daun gamal ya. Jadi nanti ini full semua sedulur, full rumput odot diselingi dengan tanaman gamal. Nah nanti di bagian-bagian pinggir ya ini ya ada gundukan tanah seperti ini. Nah di bawahnya ini ya, di sini kemudian di sini ya terusnya sampai sana, itu nanti niatnya akan ditanamin dengan singkong Papua sedulur semuanya. Jadi ini planning ya, planningnya ini juga nggak tahu kapan akan terrealisasikan, karena ya ini perjalanan masih panjang sedulur ya. Dan ya nanti saya juga beberapa waktu lagi akan berangkat ke Solo sedulur. Jadi ya ini terpaksa kita stop ya untuk pembukaan lahan. Nanti kita lanjut lagi insya Allah 4 bulan lagi atau 5, bahkan bisa lebih ya, tergantung situasi sedulur. Jadi seperti itu. Nah sedulur semua, jadi niatnya ya ini planning ya, di pinggir-pinggir sini nanti akan full sampai sana sedulur ya, memutari lahan akan ditanam dengan singkong Papua. Tapi ya karena masih banyak pohon-pohon besar yang masih tumbuh di sini ya, belum ditebang, jadi ya kita seadanya dulu ya, kita sampai sini sedulur, sampai sana ya, sampai sini. Dan itu nanti ya misalkan insya Allah kalau sudah dibuang akan kita tanam lagi rumput Papua, singkong Papua di sana dan di sana. Intinya memutari lahan sedulur ya, memutari lahan.
Ya ini planning ya, planning di kedepannya. Yang penting kita sudah ada planning sedulur. Ya, sudah ada planning ya, nanti dari gunungan sana muter sedulur. Mutar sampai sini ya, ini pol batas lahan kita. Singkong Papua semua ya. Sampai sana sedulur. Intinya memutar nanti singkong Papua semua. Tengahnya nanti rumput odot diselingi dengan tanaman gamal. Itu adalah planning kita ke depan seperti itu. Ya, kalaupun ternyata tidak terrealisasi, ya tidak masalah. Yang penting kan kita sudah ada planning ya, sedulur. Planning itu kan salah satu rencana kita ya. Kita sudah punya rencana seperti apa, yang penting sudah ada gambaran ya akan membuat seperti itu. Rampungnya kapan ya tidak tahu, yang penting kan sudah ada planning seperti itu, sedulur. Tadi saya niatnya ingin menanam 9 bibit, sedulur. Tapi karena lahannya ternyata tidak memungkinkan ya, belum memungkinkan. Tadi saya juga buang tunggak ya, buang akar salak saja ini butuh waktu lama ternyata, lur. Butuh waktu lama dan capek ya, ternyata ini salah satu yang melelahkan. Dan saya kerja kira-kira ya 1 jam lebih hanya bisa membuang 5 akar. Itu pun ini saja ya di daerah sini, belum lagi yang sana ini, sedulur. Kemudian ini ya, ini salah satu pekerjaan yang melelahkan ya. Ini juga, sedulur. Ya, jadi barangkali ada sedulur semuanya yang paham cara untuk membuang pohon salak ini bagaimana, sedulur. Kalau diracun ya nanti takutnya tanahnya ikut tidak subur ya. Jadi ya kita manual ya, konvensional. Jadi ya dicangkul sampai dalam, kemudian kita cabut akarnya itu ya, seperti itu. Jadi kita tadi membawa 6 bibit, sedulur. 6 ditanam, kita membawa 9, tapi yang berhasil ditanam hanya 6. Sebenarnya bisa ini ya, 1 lagi di sini, tapi nanti takutnya kalau sudah ditanam ini nanti akan dicabut, nanti takutnya bibit singkong Papuanya ikut terdampak ya, karena kan mengganggu. Jadi yang ada dulu saja ya, lahan yang ada. Ya seperti biasa, sedulur semua. Jadi kalau kita menanam singkong Papua, dikasih jarak ya minimal 1-2 meter. Ya. Jadi di video-video saya sebelumnya juga sudah dijelaskan ya, kalau kita mau menanam singkong Papua langkah baiknya dikasih jarak 1-2 meter, karena singkong Papua ini bisa tumbuh besar, sedulur ya. Besarnya itu bisa seperti pohon. Jadi ini disebut singkong karena memang daunnya yang mirip singkong, padahal tidak ada singkongnya. Jadi seperti itu ya. Jadi seluruh semuanya juga banyak yang menonton ya tentang singkong Papua, mungkin tertarik dengan singkong Papua ini ya. Bisa dicoba, sedulur, di rumah ya untuk menanam singkong Papua ini. Jadi di video yang sebelumnya juga saya sudah membuat beberapa versi ya. Ada yang kita tanam dulu di polybag menunggu sampai tumbuh, kemudian kita pindah, dan ada juga yang versi kita langsung tanam di bank pakan. Jadi seperti itu. Saya kira lebih efisien kalau kita langsung tanam di bank pakan, sedulur ya, karena tidak usah menunggu sampai tumbuh ya. Jadi kita langsung tanam saja di bank pakan ya. Insya Allah tumbuh, sedulur ya. Karena saya juga melihat punya sedulur peternak juga menanam singkong Papua langsung di bank pakan, dan ternyata tumbuh subur ya, tanpa harus ditanam di polybag terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya. Ada 2 versi di video saya. Ada yang ditanam dulu di polybag, ada yang langsung ditanam di lahan di bank pakan, seperti itu, sedulur ya. Ya tergantung preferensi masing-masing saja, sedulur, enaknya yang mana ya. Kalau saya sih merekomendasikan ya langsung saja ditanam di bank pakan, sedulur, karena ini nanamnya gampang, lur ya, kayak menanam singkong pada umumnya, dan ini insya Allah tumbuh ya, seperti itu, sedulur. Nah, sedulur semuanya, mungkin seperti itu saja video kita kali ini ya, membahas tentang progres penanaman singkong Papua di bank pakan 2. Semoga nanti ya tumbuh singkongnya, kita harapkan tumbuh semua ya. Nanti kalau tumbuh lebat ya nanti saya bikinkan video, lur ya, progres penanaman singkong Papua. Insya Allah saya akan update lagi ya 4 bulan lagi, sedulur ya, 4 atau 3 bulan lagi ya kita update lagi untuk pertumbuhan singkong Papua di bank pakan 1 maupun bank pakan 2 tentunya ya. Dan juga progres penanaman rumput odot nanti insya Allah kita update
3 bulan sampai 4 bulan lagi. Oh, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata dan kesalahan kata ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.